Di materi ini nanti kita akan bahas tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pengasuhan positif itu bisa dilakukan kepada anak. Ya. Nah, mengapa pengasuhan positif itu penting untuk anak? Ya, kenapa pengasuhan positif? Tentunya berbagai alasan bahwa pengasuhan positif ini sangat penting, ya. Karena dengan pengasuhan positif diharapkan orang tua dapat memberikan pengasuhan yang maksimal, ya, yang maksimal sehingga pengasuhan yang diberikan nantinya dapat meningkatkan atau dapat mengembangkan aspek perkembangan yang ada pada anak sehingga anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, sehat, ya, berbudi dan tentunya berakhlak mulia. Nah, kalau begitu apa sih itu pengasuhan? Ya, apa sih itu pengasuhan? Nah, kalau kita lihat dari definisi pengasuhan, pengasuhan itu merupakan proses interaksi, ya, proses interaksi antara orang tua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan sosial di mana anak itu dibesarkan, ya. Ini jadi pengasuhan itu adanya proses interaksi antara orang tua dan anak. Nah, kalau begitu, apa sih pengasuhan positif? Ya, apa sih pengasuhan positif? Nah, pengasuhan positif di sini artinya pengasuhan yang diberikan kepada orang tua dilakukan dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi pengasuhan positif ini pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anak itu dilakukan dengan penuh kasih sayang dan mengedepankan kepentingan anak. Ya, jadi bukan mengedepankan kepentingan orang tua, tetapi lebih mengedepankan kepentingan anak. Sehingga akan tercipta hubungan yang hangat antara anak dan orang tua. Itu yang dikatakan dengan pengasuhan positif. Nah, mengapa pengasuhan positif itu penting? Ya, nah, yang pertama adalah dengan adanya pengasuhan positif itu dapat meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, ya, sehingga dengan interaksi yang berkualitas akan terbangun komunikasi yang betul-betul mendekatkan antara anak dengan orang tua. Kemudian mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Nah, dengan pengasuhan positif, ini diharapkan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Karena orang tua tahu, ya, kalau orang tua memberikan pengasuhan yang betul-betul perhatian kepada anaknya dengan kasih sayang, orang tua akan tahu sampai sejauh mana perkembangan tumbuh kembang dari anaknya. Kemudian mencegah perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, dengan orang tua tahu bagaimana perkembangan anak, pertumbuhan anak, bagaimana karakter dari anak itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi berkurangnya perilaku-perilaku yang menyimpang, seperti anak yang susah diatur dan sebagainya. Kemudian dapat mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Nah, apabila misalkan anak memiliki kelainan karena adanya kedekatan, perhatian orang tua kepada anak, otomatis akan segera tertangani, akan segera terdeteksi apabila pada anak itu terdapat kelainan-kelainan atau sesuatu yang di luar perkembangan normalnya. Ini yang menjadi alasan mengapa pengasuhan positif itu penting. Nah, kemudian kapan pengasuhan dilakukan? Kapan pengasuhan positif dilakukan? Nah, tentunya pengasuhan positif itu dilakukan tanpa henti. Ya, tanpa henti dari mulai anak dalam kandungan atau sejak dalam kandungan
kemudian usia dini, kemudian menjadi remaja, hingga anak itu dewasa. Jadi pengasuhan itu dilakukan oleh orang tua itu tanpa henti, ya, dari sejak kandungan hingga anak dewasa. Kemudian di mana pengasuhan itu dilakukan? Ya, pengasuhan itu dilakukan. Yang pertama tentunya adalah di rumah, ya. Pengasuhan itu yang pertama dilakukan di rumah, ya. Nah, kemudian di sekolah. Di sekolah juga sama. Adanya pengasuhan kepada anak di sekolah. Kemudian di masyarakat. Nah, lingkungan ini juga sama, memiliki potensi terhadap pengasuhan anak, ya. Tetapi saat ini karena kita sedang pandemi, ya, di mana kita harus melakukan kegiatan bermain atau belajar di rumah, tentunya selama ini anak lebih banyak berinteraksi di rumah, ya, ini. Kemudian siapa yang terlibat? Nah, siapa sih yang terlibat di dalam pengasuhan? Tentunya kalau di rumah ini tidak hanya orang tua saja yang terlibat di dalam pengasuhan kepada anak, tetapi semua orang dewasa yang ada di rumah. Kalau misalkan di rumahnya ada nenek, ada kakek, ada om, tantenya, atau kakaknya, ini semua terlibat di dalam pengasuhan anak. Kemudian tadi di sekolah, ya, siapa saja di sekolah pun tidak hanya guru, tetapi pengelola atau kepala sekolah itu juga sama, berhak atau memiliki kewajiban melakukan pengasuhan yang positif. Kemudian masyarakat, siapa sih masyarakat itu? Tetangga dan lingkungan sekitar anak, ya, ini. Jadi pengasuhan anak itu melibatkan semua unsur, ya, semua unsur, baik keluarga, di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat, ini semua terlibat di dalam pengasuhan anak. Dan tentunya pengasuhan yang diberikan dari ketiga-ketiganya ini harus pengasuhan yang positif, ya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi prinsip, ya, di dalam melakukan kegiatan pengasuhan? Tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang, ya, di dalam pengasuhan tersebut. Ada internal dan ada eksternal, ya. Apa internal? Internal kita harus tahu dulu bahwa setiap anak adalah unik, ya. Unik di sini setiap anak memiliki perbedaan, ya, memiliki perbedaan, baik dari jenis kelamin, baik dari minat atau keinginan, ya, dan sebagainya. Kemudian si anak pun memiliki impian, ya, memiliki impian. Orang tua harus mampu mendorong, menciptakan terwujudnya impian anak tersebut. Kemudian mencari cara, ya, mencari cara. Bagaimana sih mencari cara? Nah, ini karena tadi anak itu berbeda, anak itu unik, otomatis orang tua harus mencari berbagai cara atau strategi bagaimana melakukan pengasuhan kepada anak. Karena setiap anak berbeda tadi, mungkin pola asuh yang diberikan untuk setiap anak itu berbeda. Kemudian terima apa adanya. Nah, kita sebagai orang tua jangan menerima anak itu kalau anak sukses saja. Tetapi kalau misalkan anak mengalami kegagalan pun, kita harus beri semangat, kita harus dorong, dan kita harus terima bahwa kegagalan itu merupakan, kita tanamkan kepada anak bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kita terima apa adanya kondisi anak. Kemudian dukung dan fasilitasi. Nah, di sini tugas orang tua adalah
dia memberikan dukungan dan memfasilitasi apa yang menjadi minat dan keinginan anak. Ya, ini. Kemudian bermain bersama. Bermain bersama, orang tua harus menciptakan kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama, ya, dengan anak dan tentunya dengan rasa bahagia. Bisa membaca buku cerita bersama atau bisa mengobrol yang mengasihkan dan sebagainya, ya. Ini bermain bersama tentunya dengan penuh kebahagiaan atau melakukan permainan-permainan lain yang bisa membuat hati anak senang, ya, dilakukan di dalam rumah. Kemudian eksternal, tadi internal dan sekarang eksternal. Apa saja sih yang eksternal? Eksternal tadi adalah lingkungan, sehingga lingkungan itu diharapkan memberikan rasa aman, kemudian nyaman, ramah, ya, dan melibatkan atau engaging, ya, yang melibatkan anak, di mana di dalam kegiatan tersebut anak ikut terlibat, terutama di dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tua ataupun masyarakat, ya. Nah, kemudian selain itu orang tua juga harus menyadari, harus tahu sebetulnya pola asuh apa yang mereka terapkan kepada anaknya, ya. Nah, ini berdasarkan atau pendapat Harlow di sini bahwa pola asuh itu ada 3, ada otoriter, kemudian ada permisif, ada demokratis. Nah, kalau otoriter, di sini otoriter kontrol yang ketat dan kaku dari orang tua. Jadi orang tua itu melakukan kontrol itu dengan kaku, dengan ketat. Kemudian ada aturan atau batasan, ya, yang harus ditaati oleh anak. Kalau misalkan A, berarti kata orang tua A, berarti anak harus A, gitu ya. Jadi ada aturan-aturan yang ketat yang harus dipatuhi anak. Kemudian orang tua juga tidak mempertimbangkan pandangan dan pendapat anak. Jadi anak tidak dikasih kesempatan untuk memberikan pendapatnya, ya. Dan orang tua juga sering menggunakan hukuman fisik. Kalau misalkan pokoknya kamu harus nanti jam 1 siang kamu harus tidur misalkan, atau kamu harus sudah di rumah. Kalau misalkan tidak, nanti kamu harus dikurung di kamar mandi dan sebagainya, ya. Itu contoh-contoh hukuman yang diberikan. Kemudian permisif. Nah, kalau permisif di sini tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orang tua. Nah, ini tadi sebaliknya dari otoriter. Jadi kalau permisif karena anak itu tidak boleh dikekang dan sebagainya, jadi malah terlalu longgar, ya, sangat longgar. Misalkan, oh, Bunda, aku mau main itu, silahkan. Bunda, aku mau beli ini, silahkan, dan sebagainya. Jadi tidak ada aturan, ya. Jadi anak serba boleh melakukan ini, itu boleh, ya. Kemudian tidak ada pengendalian atau kontrol serta tuntutan kepada anak. Nah, ini, ya. Jadi kalau tadi itu ada kontrol yang ketat, kalau ini tidak, ya. Jadi pokoknya anak betul-betul dikasih kebebasan. Kemudian anak tidak dihukum meskipun melanggar aturan, ya. Jadi kalau misalkan pulang terlambat dapat hukuman, kalau ini pulang terlambat ya nggak apa-apa, nggak ditanya, nggak apa, pokoknya ya silahkan aja gitu. Jadi memang anak begitu dikasih kebebasan, sangat bebas gitu ya, kebalikan dari otoriter. Nah, kalau demokratis di sini anak diajak berdiskusi kalau mengambil keputusan, ya, anak diajak diskusi. Kemudian ada bimbingan dan kontrol dari orang tua. Nah, kalau demokratis ini misalkan ada bimbingan. Kalau misalkan anaknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai, berarti ada bimbingan dari orang tua. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh gitu ya. Dan tentunya itu berdasarkan hasil
diskusi dan kesepakatan antara anak dengan orang tua. Kemudian anak juga dikasih kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Misalkan, minggu depan kita akan liburan. Nah, menurut kalian kira-kira kemana ya untuk minggu depan liburan kita? Nah, anak dikasih kebebasan. Kalau aku pengennya berenang, kalau aku pengennya misalkan ke kebun binatang dan sebagainya. Ayo silakan suara terbanyak kemana dan sebagainya. Tetapi kan kalau otoriter, minggu depan kita ke kebun binatang. Ayah aku pengen berenang, tidak bisa. Pokoknya minggu depan ke kebun binatang. Nah, anak jadi tidak dikasih kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian anak diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Nah ini ya kalau demokratis, misalkan anak melanggar aturan, misalkan tidak mentaati aturan, kira-kira menurut anak sendiri apa yang menjadi konsekuensinya. Nah itu ya, jadi dengan begitu anak akan tertanam merasa tanggung jawab bahwa oh kalau aku berarti harus begini dan sebagainya. Itu untuk demokratis ya.